Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pradiskan Berfitasya dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan bab 15 yaitu tentang dasar pada struktur organisasi pada mata kuliah perilaku organisasi. Langsung saja, yang pertama, tentunya kita harus tahu tentang struktur organisasional. Struktur organisasional adalah cara di mana tugas dalam pekerjaan secara formal itu dibagikan, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Nah, adapun desain pertanyaan yang penting beserta jawabannya bagi perancangan struktur organisasi yang layak. Di dalam PPT saya sudah terlihat, yaitu ada pernyataan tentang pertanyaan kunci beserta jawabannya. Yang pertama yaitu sampai sejauh mana sih aktivitas itu dibagi lagi ke dalam pekerjaan-pekerjaan secara terpisah, dan jawabannya adalah spesialisasi kerja. Nah, makna spesialisasi kerja ini akan saya berikan contoh, yaitu seorang dokter. Nah, pada umumnya dokter itu adalah dokter umum. Kemudian dispesialisasikan lagi menjadi dokter spesialis jantung, dokter spesialis paru-paru, dokter spesialis THT, dokter spesialis gigi, dan lain sebagainya. Nah, spesialisasi itu, kekhususan itulah jawaban dari sampai sejauh mana pekerjaan secara formal itu dipisahkan. Yang kedua yaitu atas dasar apakah pekerjaan akan dikelompokkan bersama-sama, dan jawabannya adalah departementalisasi. Nah, salah satu dari cara yang paling terkenal untuk aktivitas kelompok adalah dengan fungsi yang dikerjakan. Contohnya adalah sebuah pabrik. Di dalam pabrik tersebut itu diorganisasikan lagi menjadi beberapa departemen atau beberapa bidang. Ada rekayasa teknik, akuntansi, manufaktur, personalia, dan departemen spesialis pasukan. Kita bisa contohkan lagi di dalam rumah sakit. Nah, di dalam rumah sakit itu juga begitu, memiliki departemen-departemen masing-masing atau bidang masing-masing, yaitu ada riset, pembedahan, perawatan intensif, akuntansi, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, kepada siapa individu dan kelompok akan memberikan laporannya? Jawabannya adalah rantai komando. Rantai komando ini tuh maksudnya adalah bisa dicontohkan seperti atasan. Jadi berurutan, mulai dari direktur utama, terus manajer yang pertama, manajer tingkat pertama, terus turun lagi ke manajer tingkat kedua, turun lagi ke manajer tingkat ketiga, kayak seperti itu. Terus yang keempat adalah banyaknya individu yang dapat diarahkan seorang manajer secara efisien dan efektif. Jawabannya adalah rentang kendali. Rentang kendali ini sangat penting. Maksudnya itu seperti ini. Kita itu harus mengetahui terlebih dahulu berapa sejumlah anggota atau bawahan tersebut, dan dengan kita mengetahui jumlah bawahan kita itu sudah bisa menentukan berapa manajer yang diperlukan untuk mengkoordinasi anggota kita atau bawahan kita, seperti itu. Terus yang kelima, di mana otoritas pengambilan keputusan terletak? Jawabannya adalah sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah keputusan pusat atau kalau di dalam organisasi itu ownernya, dan desentralisasi itu bisa diartikan sebagai daerah-daerahnya atau dalam bidang-bidangnya, departemen-departemen masing-masing seperti manajer. Nah, selanjutnya yang keenam, sampai sejauh mana akan terdapat aturan dan regulasi untuk mengarahkan para pekerja dan para manajer? Jawabannya adalah formalisasi. Terus selanjutnya, desain organisasi umum. Di dalam desain organisasi umum ini terbagi menjadi 3, yaitu ada struktur sederhana, birokrasi, dan struktur matriks. Struktur sederhana adalah suatu struktur organisasi yang dicirikan dengan rendahnya derajat departementalisasi, rentang kendali yang lebar, otoritas yang tersentralisasi, dan kecilnya formalisasi. Terus yang birokrasi adalah suatu struktur organisasi dengan tugas operasional yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan regulasi yang sangat diformalisasikan,
Tugas yang dikelompokkan ke dalam departemen fungsional, otoritas yang tersentralisasi, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Dan yang ketiga adalah struktur matriks. Struktur matriks adalah suatu struktur organisasi yang menciptakan otoritas ganda dan menggabungkan antara departementalisasi fungsional dengan departementalisasi produk. Selanjutnya yaitu tentang opsi desain yang baru, yaitu organisasi virtual. Nah, organisasi virtual adalah organisasi inti kecil yang merupakan sumber luar terbesar dalam fungsi bisnis. Nah, di dalam PPT saya itu sudah terlihat diagram atau model organisasi virtual. Organisasi-organisasi tersebut itu terdiri dari perusahaan konsultasi riset dan pengembangan independen, pabrik-pabrik di Korea Selatan, agensi periklanan, dan para perwakilan dari penjualan yang ditugaskan. Nah, departemen ini atau masing-masing bidang ini tuh termasuk ke dalam kelompok eksekutif. Selanjutnya, organisasi yang tak terbatas. Nah, organisasi yang tak terbatas ini adalah organisasi yang berupaya untuk menghilangkan rantai komando, memiliki rentang kendali yang tak terbatas, dan mengganti departemen-departemen dengan tim-tim yang diberdayakan. Dan organisasi yang lebih ramping atau perampingan ini adalah model perusahaan yang membuat dirinya sendiri ramping, dapat menjadi lebih gesit, efisien, dan produktif, tetapi hanya jika mereka melakukan pemangkasan secara hati-hati dan membantu para pekerja melalui proses tersebut. Selanjutnya yaitu ada strategi organisasi. Nah, strategi organisasi ini terbagi menjadi 3. Strategi-strategi ini itu bisa dimainkan atau diimplementasikan dalam perusahaan atau organisasi, yaitu ada strategi inovasi, strategi minimalisasi biaya, dan strategi imitasi. Nah, strategi inovasi ini adalah suatu strategi yang menekankan pada pengenalan produk dan jasa baru yang utama. Jadi perusahaan itu selalu berinovasi untuk mengembangkan produk-produk mereka maupun jasa-jasa mereka agar tidak membosankan atau terkesan membosankan bagi konsumennya dan juga tidak mudah diplagiat oleh perusahaan lain. Nah, selanjutnya ada strategi minimalisasi biaya. Strategi minimalisasi biaya ini adalah suatu strategi yang menekankan pada pengendalian biaya yang ketat, penghindaran inovasi yang tidak diperluas dan atau biaya pemasaran serta pemangkasan biaya. Jadi, perusahaan itu bisa menekan biaya, mengirit biaya untuk produk-produk mereka atau produksi produk mereka. Nah, kemudian ada strategi imitasi, yaitu adalah suatu strategi yang berupaya memindahkan produk baru atau ke dalam pasar yang baru hanya setelah kelangsungan hidup produk telah terbuktikan. Jadi diartikan seperti ini, perusahaan itu ingin memproduksi produk yang baru, otomatis perusahaan itu menutup rapat-rapat berita tersebut agar tidak mudah diplagiat oleh perusahaan lain. Nah, setelah produk tersebut itu launching atau keluar di pasaran, barulah dikenal oleh masyarakat seperti itu. Itu tujuannya untuk menghindari plagiat ya atau imitasi dari produk perusahaan yang lain atau organisasi yang lain. Selanjutnya ada model mekanistik versus model organik. Nah, model mekanistik adalah suatu struktur yang dicirikan dengan departementalisasi yang ekstensif, formalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas, dan sentralisasi. Jadi, ciri-ciri dalam model mekanistik ini adalah spesialisasi yang tinggi. Anggota tersebut itu memiliki skill atau kemampuan yang spesialis, yang khusus. Nah, terus departementalisasinya itu ketat, jadi rantai komandonya itu jelas, rentang kendali yang sempit, sentralisasi, jadi perintah yang diberikan atau keputusan yang diberikan itu otomatis dari pusat atau bisa jadi dari owner atau direktur utamanya. Nah, terus formalisasinya itu juga tinggi. Selanjutnya ada model organik. Model organik adalah suatu struktur yang datar, menggunakan hierarki silang dan tim-tim fungsional silang,
Dengan formalisasi yang rendah, memiliki jaringan informasi yang komprehensif dan bergantung pada pengambilan keputusan partisipatif. Jadi ciri-cirinya itu adalah tim-tim fungsionalnya itu modelnya silang, tim-tim hierarkinya itu juga silang, aliran informasi yang bebas, rentang kendali yang lebar, desentralisasi, formalisasinya yang rendah. Selanjutnya, hubungan antara strategi dengan struktur. Nah, strategi di sini opsi struktural, inovasinya itu lebih ke organik. Karena suatu struktur yang longgar, spesialisasi yang rendah, formalisasi yang rendah, dan desentralisasi. Terus minimalisasi biayanya itu mekanistik. Dengan pengendalian yang ketat, spesialisasi kerja yang ekstensif, formalisasi yang tinggi, sentralisasi yang tinggi. Kemudian imitasinya itu mekanistik dan organik, yaitu ada campuran dari sifat longgar dengan ketat, pengendalian yang ketat atas aktivitas saat ini, dan pengendalian yang lebih longgar bagi usaha yang baru. Jadi bisa disimpulkan dalam diagram ini bahwa masing-masing antara model mekanistik versus model organik ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Seperti inovasi itu lebih condong ke organik, minimalisasi biaya itu lebih ke mekanistik, dan imitasinya itu dua-duanya termasuk. Nah, terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.